Halo, saya Aliza Husnul Fatimah dari kelompok KKN 46 Lobakung Universitas Mula Warman. Di masa pandemi seperti ini, bisnis online merupakan pilihan yang tepat. Selain mudah, pembeli tidak perlu kontak langsung dengan penjual maupun pembeli lainnya. Dengan bermodalkan koneksi internet, saya yakin setiap orang bisa memulai bisnis online dari nol. Jadi, kali ini saya akan membahas meraup keuntungan dengan berbisnis online. Kebanyakan orang takut untuk memulai bisnis dikarenakan modal terlalu besar, takut akan resiko yang didapat, tidak memiliki bakat bisnis, takut tidak mendapatkan pelanggan, dan masih banyak lagi. Padahal, memulai bisnis tidak harus memiliki modal yang besar. Kita bisa mencobanya dengan modal kecil. Bahkan, ada bisnis yang tidak memerlukan modal, yaitu dengan menjadi dropshipper. Apa saja yang harus disiapkan sebelum memulai bisnis? Yang pertama, mindset. Yang kedua, target market. Yang ketiga, model bisnis. Yang keempat, produk atau layanan. Yang kelima, website atau media sosial. Dan yang keenam, promosi. Mulai dengan mindset bisnis online yang benar. Contohnya seperti, rezeki sudah diatur dan tidak mungkin tertukar. Jangan berharap cepat kaya. Perlu proses untuk mendapatkan hasil. Jangan takut gagal. Dan masih banyak lagi mindset yang bisa kita tanamkan pada diri kita. Tentukan siapa yang menjadi target market kamu. Dengan menentukan lebih dulu pada siapa kamu akan menjual produk, maka kamu bisa menjual lebih banyak produk. Tidak hanya satu produk itu saja. Kamu dapat melakukan segmentasi atau pengelompokan berdasarkan kategori yang kamu buat. Jenis-jenis segmentasi itu ada 3. Yang pertama demografik, yang kedua geografik, dan yang ketiga psikologi. Contoh untuk segmentasi demografik. Jika target market kamu adalah perempuan usia 17 tahun ke atas, kamu dapat memasarkan produk berupa kosmetik, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tentukan model bisnis yang tepat. Model bisnis sendiri ada banyak. Ada freelancing, konsultasi online, digital agency, affiliate marketing, donasi, sponsored articles, membership website, premium forum, sponsorship atau endorse, jualan online, dan yang terakhir advertising atau display ads. Model bisnis yang sekarang lagi marak-maraknya itu adalah jualan online. Jualan online adalah kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, dan sebagainya. Selanjutnya, menyiapkan produk atau layanan. Jika dilihat dari jenis produknya, kamu bisa menjual produk digital, produk fisik, atau jasa. Misalkan pada cara yang ketiga tadi kamu memilih jualan online, maka yang perlu kamu persiapkan tentu saja produk berupa fisik. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya bisa dilakukan melalui 3 cara. Di antaranya, yang pertama, membuat produk sendiri. Yang kedua, membeli produk dari orang lain kemudian menjualnya kembali. Yang ketiga, menggunakan sistem dropship. Artinya, penjual tidak menyimpan stok barang. Jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesanannya ke distributor atau supplier. Lalu supplier akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual. Selanjutnya, membuat website atau media sosial. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tujuannya adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan apa yang kamu tawarkan. Kalau di bisnis konvensional, website atau media sosial ini merupakan toko atau etalase. Dengan website atau media sosial ini, orang bisa membaca penawaran kamu, melihat visualisasi dari produk atau layanan kamu,
dan juga melakukan aksi yang kamu harapkan. Yang terakhir, mendatangkan traffic dengan promosi. Pada dasarnya dalam mendatangkan traffic itu bisa dilakukan melalui dua cara. Cara pertama yaitu cara organik, yang berarti mendatangkan traffic secara alami dan tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk membayar penyedia layanan iklan. Contohnya seperti share ke sosial media, share ke berbagai grup, atau broadcast email. Cara kedua yaitu cara berbayar, berarti mendatangkan traffic dengan membayar layanan iklan. Contohnya seperti Google Ads, Instagram Ads atau Facebook Ads, atau endorse. Nah, itu tadi apa saja yang harus kamu siapkan jika ingin berbisnis online. Selanjutnya, saya akan memberikan jenis-jenis usaha apa saja yang bisa menjadi peluang usaha di masa pandemi. Yang pertama, ramuan herbal. Di tengah pandemi, ramuan herbal alami yang mengandung bahan-bahan seperti kencur, kunyit, temulawak, jahe, dan daun sereh dipercaya dapat meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, bisnis ramuan atau minuman herbal dapat menjadi bisnis yang menjanjikan. Karena kebutuhan untuk menjaga sistem imun dan kesehatan sangatlah tinggi di situasi sekarang. Yang kedua, hand sanitizer. Permintaan pasar akan hand sanitizer berubah begitu pesat setelah wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat banyak orang memburu hand sanitizer dan sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal ini dapat menjadi peluang untuk kamu memulai usaha karena permintaan hand sanitizer yang tinggi. Yang ketiga adalah masker. Masker cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Ini juga merupakan peluang bisnis di masa pandemi saat ini. Yang terakhir adalah makanan beku atau frozen food. Di situasi seperti ini, usaha makanan beku atau frozen food bisa menjadi peluang usaha bagi kamu untuk memulai bisnis makanan yang tahan lama dan praktis. Karena banyak keluarga terpaksa menyimpan makanan agar intensitas keluar rumah bisa dikurangi. Kamu dapat menjual makanan beku yang sudah dikemas sehingga akan bertahan lama ataupun makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.